Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnanda Nestiani, NIM 20201008 dari D3 Teknik Telekomunikasi 8A Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Cita-cita saya adalah analisis sistem komputer. Di sini saya akan menjelaskan flowchart dari program kalkulator matriks. Yang pertama ada mulai. Simbol mulai itu seperti ini. Kemudian untuk menyatakan variabel menggunakan simbol seperti ini, sehingga pada deklarasi matriks pilihan, fungsi input matriks, fungsi operasi kalkulator matriks menggunakan simbol yang sama. Untuk input elemen ordo matriks menggunakan simbol seperti ini. Kemudian ada input pilihan operator kalkulator matriks dan switch pilihan ini akan memproses. Nah, untuk case ini menggunakan simbol seperti ini karena simbol ini memungkinkan dua jawaban antara true dan false. Jika bernilai true atau benar, maka akan diproses untuk fungsi operator penjumlahan dan akan menghasilkan output hasil operasi dan selesai. Jika bernilai false atau salah atau tidak, maka akan diteruskan ke case 2. Nah, untuk case 2-nya ini, jika bernilai true, maka akan diproses untuk fungsi operator pengurangan. Kemudian akan menghasilkan output hasil operasi dan selesai. Jika bernilai false atau salah, maka akan diteruskan di case 3. Jika case 3 ini bernilai true atau benar, maka akan diproses yaitu fungsi operasi perkalian, dan kemudian output akan menghasilkan output hasil operasi dan selesai. Jika bernilai false atau salah, maka akan diteruskan ke case 4. Untuk case 4 sendiri sama seperti case yang sebelumnya. Jika bernilai benar atau true, maka akan diproses fungsi operator determinan sehingga menghasilkan output hasil operasi dan selesai. Jika bernilai false atau salah, maka akan memproses default atau keluar dan kemudian selesai. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat, yaitu kalkulator matriks. Yang pertama, di sini ada include IOStream yang merupakan header file library. IOStream itu merupakan singkatan dari input output stream header yang digunakan sebagai standar input output operasi yang digunakan. Fungsinya itu seperti ada code, cin, dan NDL. Kemudian yang di sini juga merupakan header file library. Nah, ini merupakan file header yang berfungsi untuk operasi pembanding dan operasi converse. Contohnya pada deklarasi ini. Kemudian di sini ada konstanta matriks array ordo 2 dikali 2. Tipe def ini merupakan perintah yang dipakai untuk memberikan nama lain dari tipe data. Di sini ada juga deklarasi variabel matriks, kemudian ada integer pilihan, yaitu deklarasi variabel pilihan menu. Tipe data integer adalah tipe data yang tujuannya itu untuk menyimpan nilai bilangan bulat negatif, 0, dan positif. Bilangan bulatnya itu tidak memiliki koma atau bukan desimal. Kemudian ada tipe data boolean, yaitu keluar sama dengan false. Ini merupakan deklarasi variabel pilihan keluar menu. Nah, untuk tipe data boolean itu sendiri merupakan tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yaitu bernilai true atau false. Di sini merupakan variabelnya false. Kemudian ada tipe data char,
yang merupakan tipe data yang hanya bisa diisi dengan satu karakter. Di sini merupakan char ya tidak merupakan deklarasi variabel keluaran untuk submenu. Kemudian ada void input matrix M yang merupakan fungsi dari input matriksnya. Void itu merupakan sebuah fungsi atau function yang ada pada pemrograman di mana fungsinya itu dapat disebut sebagai prosedur. Fungsi ini tidak mengembalikan nilai keluaran atau return output yang didapatkan dalam proses tersebut. Kemudian ada for dengan integer i sama dengan 0, i kurang dari 2, dan i++. Ini merupakan perulangan baris matrik. Nah, untuk for itu digunakan untuk mengulang satu baris instruksi atau beberapa baris sampai jumlah perulangan disyaratkan terpenuhi. Yang makanya di sini ada for juga, int j sama dengan 0, j kurang dari 2, dan j++ juga merupakan perulangan baris kolom. Untuk output masukkan elemennya yaitu masukkan ordo i ditambah 1 dan j ditambah 1, sehingga inputannya ini input elemen matriks. Kemudian untuk outputnya ada void output matrix M yang merupakan fungsi output elemen matriks. Kemudian ada for integer i sama dengan 0, i kurang dari 2, dan i++. For integer j sama dengan 0, j kurang dari 2, j++. Dan ini merupakan output elemen matriksnya. Untuk penjumlahan, fungsi operator penjumlahan matriksnya seperti ini, matriks M, matriks M. Dan ini sama dengan yang di sini. Sehingga output yang dihasilkan, output dan rumus penjumlahan dua matriksnya seperti ini. Void pengurangan matriks M, matriks N, yaitu fungsi operator pengurangan matriks. For integer i sama dengan 0, i kurang dari 2, dan i++. For integer j sama dengan 0, j kurang 2, j++. Output dan rumus operasi pengurangan dua matriks. Untuk perkalian, fungsi operator perkalian matriks. Untuk output dan rumus operasi perkalian dua matriks itu seperti ini. Dan determinannya yaitu matriks M. Di sini ada deklarasi variabel determinan yaitu integer determinan. Rumus untuk mencari determinannya itu ada M dikali M kurangi M kali M, sehingga output hasil determinannya yaitu determinan sama dengan ini. Kemudian di sini ada integer main yaitu header badan program. Input A itu merupakan fungsinya itu untuk memanggil fungsi input matriks dan mengisi matriks A. Sedangkan input B itu memanggil fungsi matriks dan mengisi matriks B. Kemudian do itu merupakan pengulangan eksekusi program menu kalkulator matriks sampai keluar sama dengan true. Code yaitu matriks A, sehingga output A-nya itu untuk memanggil fungsi output matriks dan mengisi matriks A. Dan begitu pula dengan output B. Menu kalkulator matriks itu merupakan output menunya. Kemudian di sini ada
output juga, yaitu 1 penjumlahan, 2 pengurangan, 3 perkalian, 4 determinan, 5 keluar, dan memilih. Kemudian inputannya ada variabel pilihan atau pil. Di sini ada switch, merupakan pilihan menu. Untuk switch, pernyataan switch itu akan memilih pilihan yang sesuai dengan ekspresi kondisi. Dalam pernyataan switch, penyeleksian dilakukan dengan memeriksa kondisi dari suatu variabel bertipe data integer. Pernyataan switch dimulai dengan kata kunci switch dan setelah itu dilanjutkan dengan conditional expression yang diambil dengan sepasang tanda kurung ini. Nah, pilihan ini merupakan variabel yang berada di ini, deklarasi variabel pilihan menu dengan tipe data integer. Ekspresi kondisi bisa berbentuk variabel dari tipe data integer tadi. Dan di dalam pernyataan switch ada beberapa case, yaitu ada case 1, kemudian ada case 2, case 3, dan case 4 dan case 5. Kemudian case 1 itu ada menu penjumlahan A, B, yaitu pemanggilan fungsi operasi penjumlahan matriks, yaitu matriks A dan B. Inputannya itu ya, tidak. Itu merupakan input Y untuk keluar dan T-nya itu untuk tidak. If ya, tidak, ini merupakan kondisi if keluar program. Sedangkan untuk keluar sama dengan true itu merupakan eksekusi keluar program. Dan kemudian ada sistem CLS, itu fungsinya itu untuk memberikan tampilan CMD, membersihkan tampilan CMD output. Nah, kemudian di sini ada break. Kata kunci break itu merupakan opsional, dapat digunakan atau tidak. Jika breaknya ini tercantum, ketika CPU selesai mengeksekusi pernyataan pada label cache yang terpilih dan bertemu break, maka eksekutor akan dikeluarkan dari pernyataan switch dan melanjutkan baris setelah pernyataan switch-nya. Kemudian ada case 2, yaitu menu pengurangan. Pengurangan A, B itu pemanggilan fungsi operasinya. Dan ini sama dengan yang di sini. Case 3 ada menu perkalian, di mana perkalian A, B itu pemanggilan fungsi operasi perkalian matriks, yaitu matriks A dan B. Kemudian case 4 ada menu determinan. Nah, determinan A merupakan pemanggilan fungsi mencari determinan matriks atau matriks A. Determinan B merupakan pemanggilan fungsi mencari determinan matriks, yaitu matriks B. Case 5 itu ada menu keluar program. Default itu menu default atau pilihan tidak ada. Yang kemudian ada while keluar, merupakan operator sama dengan. Jadi keluar sama dengan false, yaitu ketika keluar maka false program akan berhenti. Kemudian run, kita isi 1, 4, 6, 7, 8. Kemudian kita pilih menu, kita pilih 1, maka hasil penjumlahannya seperti ini. Kemudian ada pilihan keluar, yaitu ya atau tidak. Jika saya pilih, maka akan keluar. Ketika kamu mau mempelajari tentang kegelapan, kamu tidak akan pernah bisa jika kamu mempelajarinya sambil membanjiri dengan cahaya.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.